Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Seningrum dengan EPM 2513025043 dari kelas PTI 2025A. Di sini saya akan mempresentasikan laporan dengan judul Analisis Nyata dan Simulasi Manajemen Proses pada Sistem Operasi X. Laporan ini disusun sebagai tugas mata kuliah Sistem Operasi yang dibimbing oleh Ibu Rafika Rizalita, MPDT. Pada analisis ini, sistem operasi yang digunakan adalah Windows 11 dengan spesifikasi perangkat berupa prosesor Intel RN100 dengan kecepatan 800 MHz, RAM sebesar 8 GB, serta penyimpanan SSD 477 GB. Pada bab 1, pendahuluan. Sistem operasi merupakan bagian penting dari komputer yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dan pengguna. Sistem operasi mengatur proses agar banyak aplikasi dapat berjalan secara bersamaan dengan baik tanpa saling mengganggu. Selain itu, sistem operasi juga mengatur penjadwalan proses agar penggunaan CPU menjadi lebih efisien. Selanjutnya adalah data proses yang berhasil diamati. Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat beberapa proses yang sedang berjalan di sistem Windows 11. Di antaranya, Microsoft Edge dengan PID 27004 menggunakan CPU 2,3% dan memori 384,4 MB dalam status running. Selanjutnya pada bab 2, hasil observasi sistem. Pada bagian ini, metode observasi data diambil menggunakan fitur Task Manager pada sistem operasi Windows. Langkah yang dilakukan yaitu dengan membuka Start atau menekan tombol Windows, kemudian mencari aplikasi Task Manager dan membukanya. Setelah Task Manager terbuka, saya masuk ke tab Proses untuk melihat daftar proses yang sedang berjalan pada sistem. Dari bagian ini, saya dapat mengamati beberapa informasi seperti penggunaan CPU, penggunaan RAM, memori, penggunaan disk, serta status dari sistem aplikasi yang berjalan. Masuk ke bab 3 yaitu analisis penjadwalan. 3.1 data yang digunakan. Pada bagian ini, data diambil dari hasil pengamatan langsung menggunakan Task Manager pada sistem operasi Windows 11. Proses yang diamati yaitu Microsoft Edge, WhatsApp, Google Chrome, Canva, dan Spotify. Selanjutnya kita masuk ke 3.2 yaitu First Come First Serve atau FCFS. First Come First Serve adalah algoritma yang menjelaskan proses berdasarkan urutan kedatangan atau arrival time. Proses yang datang terlebih dahulu akan dieksekusi terlebih dahulu. Jadi cara kerjanya itu mengurutkan proses berdasarkan arrival time. Selanjutnya proses pertama langsung jalan, selanjutnya proses berikutnya menunggu sampai proses sebelumnya selesai. Titik 4 yaitu round robin. Round robin ini adalah algoritma penjadwalan CPU yang membagi waktu proses menggunakan tim kuantum, sehingga setiap proses mendapatkan giliran CPU secara bergantian. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 yaitu simulasi sinkronisasi. Kita masuk ke deskripsi kasus terlebih dahulu. Pada simulasi ini digunakan sebuah data bersama self research, yaitu data nilai mahasiswa yang disimpan dalam satu file dan dapat diakses oleh beberapa proses secara bersamaan. Selanjutnya kita masuk ke critical section. Critical section adalah bagian dari program yang digunakan untuk mengakses data yang dipakai bersamaan oleh lebih dari satu proses. Pada simulasi ini, data yang diambil atau dimaksud adalah data nilai mahasiswa. Bagian critical section terjadi ketika proses melakukan operasi membaca atau read dan menulis write terhadap data nilai mahasiswa tersebut. Dalam kondisi normal, setiap proses bisa saja mengakses data kapan saja. Namun, masalah akan muncul jika ada lebih dari satu proses yang mengakses data sama secara bersamaan. Contohnya, saat sistem nilai input sedang mengubah nilai mahasiswa, di waktu yang sama juga sistem akademik juga mencoba membaca atau bahkan mengubah data yang sama. Kita masuk ke tanpa sinkronisasi dan race condition. Pada kondisi tanpa sinkronisasi, tidak ada mekanisme yang mengatur urutan akses terhadap data. Artinya, setiap proses dapat langsung membaca dan menulis data tanpa menunggu proses lain selesai. Selanjutnya masuk ke penjelasan race condition. Race condition adalah kondisi ketika dua atau lebih proses mengakses dan mengubah data yang sama secara bersamaan tanpa pengaturan yang tepat. Dalam simulasi ini, race condition terjadi pada proses P1 dan P2. Keduanya membaca nilai yang sama yaitu 80, lalu sama-sama melakukan perubahan berdasarkan data tersebut. Selanjutnya kita membahas terkait dengan sinkronisasi atau mutex. Untuk mengatasi masalah pada kondisi tanpa sinkronisasi, digunakan mekanisme sinkronisasi berupa mutex, mutual exclusion. Mutex berfungsi sebagai alat pengunci yang memastikan hanya satu proses yang dapat mengakses critical section dalam satu waktu. Selanjutnya, kita akan menganalisis perbandingan sebelum dan sesudah sinkronisasi. Pada kondisi sebelum dilakukan sinkronisasi, sistem tidak memiliki mekanisme untuk mengatur urutan akses terhadap data bersama. Setiap proses dapat langsung membaca dan menulis data tanpa memperhatikan proses lain yang sedang berjalan. Hal ini menyebabkan terjadinya race condition, yaitu kondisi ketika beberapa proses mengakses data yang sama secara bersamaan dan melakukan perubahan berdasarkan data yang mungkin sudah tidak valid. Sebaliknya, setelah diterapkan mekanisme sinkronisasi menggunakan mutex, sistem menjadi lebih teratur dalam mengatur akses data. Setiap proses harus menunggu giliran untuk masuk ke critical section, sehingga tidak ada proses yang bisa mengakses data secara bersamaan. Skenario deadlock.
Pada simulasi ini, terdapat 4 proses dan 4 research yang saling berinteraksi dalam sistem pengolahan data nilai mahasiswa. Setiap research hanya memiliki satu instance sehingga tidak bisa digunakan oleh lebih dari satu proses secara bersamaan. Di sini kita masuk ke 5.2 diagram research allocation. Pada simulasi ini terdapat 4 proses yaitu P1, P2, P3, P4, serta 4 research yaitu R1, R2, R3, dan R4. Setiap proses awalnya mendapatkan research. Jika digambar dalam research allocation, setiap proses terhubung dengan research yang sedang digunakan dan research yang sedang ditunggu, hingga akhirnya membentuk pola siklus yang menyebabkan deadlock. 5.3 yaitu analisis deadlock. Deadlock terjadi karena beberapa kondisi penting yang terjadi secara bersamaan dalam sistem. Yang pertama, mutual exclusion. Mutual exclusion berarti setiap research hanya bisa digunakan oleh satu proses dalam satu waktu. Contohnya, saat P1 menggunakan R1 untuk membaru nilai, proses lain seperti P4 tidak bisa menggunakan R1 sampai P1 selesai. Halt and wait. Halt and wait terjadi ketika sebuah proses sudah memegang satu research, tetapi masih menunggu research lain untuk melanjutkan prosesnya. Dalam simulasi ini, P1 memegang R1 tetapi menunggu R2. No preemption berarti research tidak bisa diambil secara paksa dari proses yang sedang menggunakannya. Dalam simulasi ini, R1 tidak bisa diambil oleh P1 karena tidak ada mekanisme untuk memaksa pelepasan research. Setiap proses tetap menahan research sampai selesai. Masuk ke circular wait. Circular wait adalah kondisi ketika proses saling menunggu dalam bentuk siklus. Dan jika digambarkan itu P1, P2, P3, P4, P1. Artinya semua proses saling menunggu tanpa akhir sih. Selanjutnya kita masuk ke bab 6 yaitu analisis kritis. Pertama, algoritma scheduling terbaik. Pada simulasi ini, algoritma scheduling yang paling cocok digunakan adalah Row-Robin. Row-Robin dipilih karena setiap proses seperti P1, P2, P3, dan P4 mendapatkan jatah waktu CPU yang sama secara bergiliran. Hal ini membuat semua proses mendapatkan kesempatan yang adil untuk dieksekusi. Perubahan time quantum. Time quantum adalah waktu yang diberikan untuk setiap proses menggunakan CPU. Jika kuantum terlalu kecil, maka proses akan sering berpindah. Hal ini menyebabkan konteks switching terlalu sering, sehingga sistem menjadi lebih lambat karena CPU terus berpindah tugas. Sebaliknya, jika kuantum terlalu besar, satu proses akan berjalan terlalu lama. Akibatnya, proses lain harus menunggu terlebih lama. 3. Penyebab deadlock sulit dihindari. Deadlock sulit dihindari karena terjadi dari kondisi dasar dalam sistem operasi. Dalam simulasi ini, deadlock terjadi karena 4 kondisi utama. Pertama, research hanya digunakan satu proses atau mutual exclusion. Selanjutnya, proses saling menunggu research lain, halt and wait. Selanjutnya, proses tidak bisa diambil paksa, no preemption. Dan terakhir, terjadi siklus saling menunggu, circular wait. Karena selanjutnya kita masuk ke nomor 4, dampak rest condition. Rest condition sangat berpengaruh terhadap data dalam sistem. Dalam simulasi ini, rest condition terjadi saat beberapa proses mengakses data nilai mahasiswa secara bersamaan tanpa pengatur yang benar. Akibatnya, data bisa menjadi tidak konsisten. Selanjutnya kita masuk ke bab 7 penutup. 7.1 kesimpulan. Berdasarkan hasil praktikum dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem operasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola proses, mengatur penggunaan research, serta menjaga kestabilan sistem. Pada simulasi penjadwalan proses, algoritma Row-Robin dinilai paling sesuai karena memberikan pembagian CPU yang adil untuk setiap proses. Namun, algoritma ini tetap membutuhkan pengaturan time quantum yang tepat agar sistem tidak efisien. Pada simulasi sinkronisasi dapat dilihat bahwa tanpa mekanisme pengendalian, sistem mudah mengalami rest condition yang menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Dengan penggunaan mutex, akses ke data dapat diatur sehingga hanya satu proses yang bisa masuk ke critical section dalam satu waktu. Hal ini membuat data lebih aman dan konsisten, meskipun dapat menambah waktu tunggu antar proses. Pada simulasi deadlock, terlihat bahwa kebuntuan dapat terjadi ketika beberapa proses saling menunggu research yang terbatas. Deadlock terjadi karena 4 kondisi utama, yaitu mutual exclusion, halt and wait, no preemption, dan circular wait. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan research harus dilakukan dengan hati-hati agar sistem tidak mengalami kebuntuan. Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa sistem operasi harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi, keadilan penjadwalan, serta keamanan data dan research agar sistem dapat berjalan secara optimal dan stabil.